Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita semua panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tidak pernah berhenti memberikan hidayah bagi umatnya. Atas nikmat dan berkahnya, kita dapat menjalankan puasa di bulan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit kultum mengenai sunnah puasa. Puasa merupakan ibadah istimewa yang pahalanya tidak terbatas. Semakin berkualitas, semakin Allah cinta dan semakin besar pula pahalanya. Jika ibadah lain pahalanya 10-700 kali, maka puasa lebih dari itu. Allah sendiri yang akan menilai puasa dan memberikan pahalanya hingga tak terbatas. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya." Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Maka di antara hal yang perlu dilakukan adalah mengamalkan sunnah Ramadan yang telah diajarkan Rasulullah. Di antara sunnah-sunnah puasa Ramadan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sunnah puasa yaitu sahur dan mengakhirkannya. Di antara sunnah puasa Ramadan yang Rasulullah SAW ajarkan adalah makan sahur. Dalam satu hadis, beliau bersabda, "Makan sahurlah engkau, karena makan sahur itu berkah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Said Sabiq dalam fikih sunnah menjelaskan hal yang menyebabkan berkahnya sahur adalah karena ia menguatkan orang yang berpuasa, menggiatkan dan memudahkannya. Para sahabat yang merupakan generasi pecinta sunnah merupakan para pionir dalam mengamalkan sunnah ini. Amr bin Ma'ruf berkata, "Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling segera berbukanya dan paling terlambat bersahurnya." Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian sunnah yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Sunnah puasa Ramadan yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjilu al-fitra." Manusia tetap dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka. Muttafaq alaih. Ketika matahari telah terbenam dengan jelas, maka disunahkan untuk segera berbuka. Sebaiknya berbuka adalah dengan buah kurma, dan jika tidak ada, maka berbukalah dengan minum air. Kemudian sunnah yang ketiga memperbanyak doa. Salah satu sunnah puasa adalah memperbanyak doa. Mengapa? Karena doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, baik saat tengah berpuasa maupun saat berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya doa orang yang berpuasa pada saat berbuka tidak tertolak." Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Tabarani, dan Baihaqi. Setiap kita pasti memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti mempunyai masalah dalam hidup ini. Setiap insan tentunya mengalami problematikanya sendiri-sendiri. Maka berdoalah kepada Allah. Kita mohon solusi dan jalan keluarnya. Dan yang lebih penting adalah kita berdoa kepada Allah untuk akhirat kita. Takutlah jika kita hanya berdoa untuk kebaikan dunia, kita tidak mendapatkan bagian di akhirat. Kemudian sunnah yang keempat, sholat tarawih dan witir. Di antara sunnah dalam bulan Ramadan adalah sholat tarawih, sebuah ibadah sunnah muakkadah yang tidak bisa kita jumpai di bulan yang lain. Kesempatan yang langka ini hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan biarkan diri kita kehilangan satu malam pun untuk sholat tarawih. Dari Abu Hurairah, ia berkata,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat malam pada bulan Ramadan tanpa mewajibkannya. Maka beliau bersabda, barang siapa sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan atau pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya sholat tarawih, sunnah pula di bulan Ramadan menutup qiyam Ramadan dengan sholat witir. Bahkan ini merupakan sunnah di seluruh bulan, tak hanya di bulan Ramadan. Kemudian sunnah yang kelima, tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran, berusaha menghafalkannya, serta mentadaburinya. Lebih baik jika kita mempelajari Al-Quran dan juga tafsirnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah membaca Al-Quran minimal sekali khatam pada bulan Ramadan. Kalau bisa 2 kali khatam, dan jika bisa lebih banyak akan lebih baik juga tentunya. Kemudian sunnah yang keenam, memperbanyak infak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan. Beliau lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus. Maka kita upayakan untuk infak setiap hari di bulan Ramadan. Jika kita sudah melakukan persiapan maliyah dan memiliki kelapangan rezeki, sungguh sangat tepat kita untuk memperbanyak sedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Demikian kultum singkat mengenai sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan. Semoga dapat memotivasi kita untuk semakin menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kultum singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.